Di situ Allah mengajari kita, kenapa itu ada syariat mencium kening istri kita, itu bukan hanya masalah sunnah mencium kening, tapi di situ ada filosof makna yang dalam. Filosof makna dalamnya itu apa? Seorang laki-laki tidak akan mampu mengendalikan istrinya sampai dia itu bersandar kepada Allah dalam doanya, dan istri tidak akan mampu dia mentaati suaminya sampai kemudian dia itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya ketika baru menikah itu harus ingat Allah itu. Makanya syariatnya, sunahnya kalau baru nikah, dicium kening istrinya, lalu kemudian digandeng istrinya ke kamar. Bukan langsung dicampuri, enggak. Digandeng, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Ada syariat sunnah mutlak 2 rakaat habis nikah. Ya. Kenapa kemudian ada syariat sholat 2 rakaat habis nikah, Ustaz? Loh iya. Supaya kemudian menggambarkan kepada seorang suami istri yang baru saja mereka menikah, tidak ada pandangan yang paling indah dari seorang laki-laki ketika melihat istrinya, kecuali melihat istrinya itu bermakmum kepadanya dalam ibadah. Dan tidak ada pemandangan yang paling indah dari seorang wanita kepada laki-laki, kecuali dia melihat laki-laki yang menjadi imamnya ini, betul-betul laki-laki yang akan membimbing dia dengan ibadah menuju kepada Allah. Makanya bulan madu sebelum ke Paris, bulan madu sebelum ke Lombok, ke Bali, bulan madu itu di atas sajadah, makanya ada salat sunnah mutlak 2 rakaat. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kalau sudah kita menepati perjanjian kita bahwasanya pernikahan itu karena Allah, bukan hanya sekedar normatif, tapi betul-betul kita renungkan, kita nikahnya itu berkesadaran gitu. Jadi nikah itu harus mindfulness. Nikahnya berkesadaran ini adalah karena Allah, lalu kemudian mereka ingat bahwasanya di balik setiap kekurangan yang dia jumpai dari istrinya itu ada sebuah pahala yang diharapkan di sisi Allah, dan istri menyadari di balik laki-laki yang telah menghalalkan dirinya, ada ratusan kekurangan yang pasti dia akan jumpai, lalu dia itu berharap bahwasanya dia tetap menemani kekurangan suaminya karena Allah, ini akan membuat kebaikan. Laki-laki itu kalau sudah menghalalkan wanita itu kan harus siap bertemu dengan ratusan kekurangan istrinya. Dan tidak ada energi paling besar yang memberikan kekuatan, kecuali kekuatan itu disandarkan ketika niat itu hanya kepada Allah. Kalau niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menjadikan kuat. Laki-laki kalau menikah karena wanita, ya dia pasti akan kecewa. Banyak sekali dari tuntutan fitrah penciptaan aja sudah berbeda. Laki-laki panjang logikanya, pendek perasaannya. Perempuan pendek logikanya, panjang perasaannya. Ini kalau kemudian kita tidak ada kekuatan yang besar yang menjadi sandaran, masalah logika dan perasaan aja akan berbenturan keras. Bahkan benturan antara dua ini lebih besar daripada benturan 2 mobil. Ini baru perasaan dan logika. Belum masalah matanya, belum masalah bagaimana kebiasaannya, belum masalah rutinitasnya. Oh, kalau kemudian kita tidak ada Allah yang ada di tengah-tengah kita, ketika kita merayakan rasa cinta kita dalam pernikahan, benturan suami istri itu kalau tidak ada penengahnya, yaitu adalah Allah, benturannya itu mengalahkan mobil yang berbenturan keras di dalam kecelakaan. Dan ini akan menjadi sebuah keprihatinan. Makanya kemudian menikah itu harus betul-betul karena Allah. Kalau menikah hanya karena cinta, susah. Karena cinta pasti akan kecewa, dan sayang itu pasti akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita itu yang kena. Yang ketujuh, yang kita harus pahaminya adalah ketika cinta karena Allah itu telah dijatuhkan dan telah dilabuhkan, maka sesungguhnya cinta karena Allah itu berbanding lurus dengan menjaga. Ya, jadi karena cinta itu datang dari Allah, fitrah, sesungguhnya cinta itu juga merupakan ujian, maka sesungguhnya cinta itu harus punya komitmen untuk menjaga. Ya, menjaga dari kemaksiatan. Karena sesungguhnya ketika cinta itu sudah dinodai dengan kemaksiatan, maka dia sudah bergeser dari fitrahnya menuju kepada hawa nafsu yang menjadi tunggangan setan. Jadi kalau antum bagi yang ini, yang muda-muda ini, kalau antum tiba-tiba ada rasa cinta, lalu antum sudah luapkan rasa cinta itu,
sampai akhirnya melakukan kemaksiatan. Ingat ya, itu tidak lagi cinta, tapi itu hawa nafsu yang dibungkus atas nama cinta yang sifatnya fiktif dan palsu. Karena cinta itu selalu mengarahkan pada kebaikan, fitrahnya. Kalau ada orang cinta, kemudian dia respon rasa cintanya, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka disitulah kita menjumpai berbagai macam kerusakan. Makanya tindak-tindak, makanya akhirnya kita sering mendapati ya kasus-kasus luar biasa dalam masalah pacaran. Ada yang pembunuhan lah, ada yang ditusuk lah, berbagai macam. Karena sebenarnya itu bukan cinta. Itu sudah hawa nafsu, dan hawa nafsu itu dekat dengan kerusakan. Berapa banyak kasus yang terjadi tentang kematian orang yang saling bercumbu gitu, hanya karena cemburu, hanya karena hamil duluan dan bingung. Kita pernah menjumpai ada seorang wanita yang dibungkus dalam box kemudian dilemparkan dan dibuang di pinggir tol, dan ternyata terungkap penyebabnya pacarnya itu kaget ketika diberitahu wanita itu hamil dan dia tidak siap. Itu semuanya itu bagian dari sebuah hawa nafsu yang sudah menjadi kendali atas perasaan. Makanya cinta itu karena Allah berbanding lurus dengan komitmen menjaga. Jadi kalau ada laki-laki, nah dia sudah dekat dengan perempuan, hati-hati loh. Kalau kamu menodai perempuan itu, ingat ya, kamu punya ibu, kamu punya saudari perempuan, dan kamu kelak bisa jadi punya anak perempuan. Ya, dan itu kamu harus merasakan akibatnya kalau kamu sudah merusak apa yang harusnya kamu jaga. Makanya kemudian cinta itu ketika berbanding lurus dengan menjaga, maka sesungguhnya kenikmatan untuk sampai pada waktunya yang ditentukan, kenikmatannya itu lebih besar daripada mereka yang mengobrol dengan instan. Orang yang pacaran itu kalau mereka sudah terlalu pacaran, mau nikah aja bertengkar hebat. Hanya karena gara masalah foto, hanya gara-gara masalah-masalah remeh. Beda dengan orang yang menjaga. Sampai pada batas waktu yang dihalalkan oleh Allah. Itu ibaratnya orang yang berbuka puasa. Nikmat betul. Rasa yang didapatkan itu nikmat betul. Makanya Allah suruh kita menjaga dari perbuatan zina, suruh tidak mendekati zina, itu bukan semata-mata supaya kita terhindar dari perzinahan. Tapi ketika kita punya komitmen menjaga diri dari zina, jangan mendekati zina, supaya nikmat ketika kamu sudah halal itu nikmatnya tidak akan pernah dirasakan sama orang yang mereka terlalu instan. Apapun yang instan itu merusak. Bukankah makanan fast food ketika dia itu instan begitu merusak, walaupun cepat sensasi nikmatnya dia dapatkan, beda dengan makanan organik. Panjang tapi rasanya nikmat di akhirnya. Maka itu yang ketujuh. Ya, yang kita harus paham. Yang kedelapan.